Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, jajaran pengurus takmir Masjid Jami' Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, para bapak ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, maka dilanjutkan dengan pengajian rutin, di mana setiap hari Ahad malam Senin materi kajiannya adalah kitab tafsir. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat yang baik senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan tuntunan berupa ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ajaran agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nanti dapat dikumpulkan bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Subhanallah. Jangan jayani wa ila syai'an azal jami' arwahi muhadir wa jadatina min masyayikh masyaallah. Wa ila man fada'a atina. Bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamu wa ya'li darajati wa yanjana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya bacakan kajian ayat 23 dari surat Ali Imran, melanjutkan ayat yang pada pertemuan yang lalu kita baca, yaitu ayat 21 dan ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون Alam taro, adakah engkau tidak memperhatikan ilal ladzina kepada orang-orang utu yang mereka diberi nasiban bagian minal kitabi dari kitab. Yang dimaksudkan di sini adalah kitab Taurat dan kitab Injil yang pernah diturunkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yud'auna ila kitabillah, mereka diajak untuk kembali kepada kitab Allah. Liyahkuma bainahum, untuk memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka. Summa yatawalla fariqum minhum, kemudian sebagian golongan dari mereka berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka mendustakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 23 ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya 21 dan 22 yang menjelaskan tentang perilaku kaum Yahudi dan Nasrani, di mana mereka ketika diutus Nabi di tengah-tengah mereka, dan kemudian Nabi yang diutus oleh Allah ini menyampaikan agama Allah berdasarkan kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Maka banyak di antara mereka kaum Yahudi dan Nasrani ini yang menentang dakwah yang disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Bahkan ada sebagian sikap dari mereka ini yang sampai kemudian membunuh para nabi-nabi Allah yang diutus oleh Allah itu. Dan bahkan juga para pengikut nabi-nabi Allah yang melanjutkan misi dakwah Nabi dengan menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada mereka, itu pun juga mereka bunuh. Maka kemudian Allah menjelaskan nasib sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi mereka yang bersumber dari Allah itu, bahwa mereka termasuk golongan orang-orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Dan ketika mereka disiksa di akhirat kelak, maka tidak akan ada satupun
yang dapat menolong mereka dari siksa Allah, dari azab Allah. Maka pada ayat 23 ini Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya, termasuk kita semuanya, untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil hikmah dari sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi mereka. Dengan perintah Allah, alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberikan bagian dari kitab sebelum Al-Quran kepada mereka, dan kemudian mereka diajak untuk kembali kepada kitab-kitab Allah yang di dalamnya berisi tentang hukum-hukum Allah, agar mereka menggunakan kitab Allah yang berisi hukum-hukum Allah itu untuk menghukumi, untuk menetapkan hukum yang terjadi di antara mereka. Liyahkuma bainahum. Akan tetapi sikap mereka ternyata mereka berpaling dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka juga mendustakan isi kitab mereka. Ini juga mengingatkan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, di mana Allah juga telah memberikan kitab yang menjadi pedoman hidup, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah sumber hukum yang pertama dan utama dalam memutuskan berbagai persoalan hidup yang kita hadapi, kapanpun dan dimanapun, karena Al-Quran ini berlaku sampai nanti hari kiamat, dan berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak hanya terbatas pada suatu kaum tertentu saja. Maka ketika terjadi permasalahan apapun yang kita hadapi sebagai umat Islam, sebagai orang Muslim, maka hendaknya kita kembali kepada ajaran agama yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Maka kita jangan berpaling seperti sikap orang-orang Yahudi atau kaum sebelumnya, di mana ketika terjadi permasalahan di antara mereka, kemudian mereka diperintahkan untuk menetapkan hukum berdasarkan kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka, tetapi mereka justru berpaling. Diceritakan alasan kenapa mereka berpaling dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan di dalam kitab yang diturunkan kepada mereka, karena tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Inilah yang menyebabkan kerusakan yang ditimpakan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam tafsir ini, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ruwiya an Ibni Abbasin anna rajulan wa imra'atan minal yahudi zanaya fi Khaybar wa kana dawai syarafin. Pernah terjadi pada masa Rasulullah, ada seorang laki-laki dan perempuan dari kaum Yahudi itu berzina, padahal keduanya sudah pernah menikah, sudah punya pasangan masing-masing. Di dalam kitab Taurat
yang menjadi kitab mereka itu telah ditetapkan hukum jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan dan keduanya telah memiliki pasangan masing-masing, maka hukumannya adalah hukum rajam. Wa kana fi kitabihim ar-rajmu fakarihu rajmahuma li syarafihima fihim. Nah, ketika terjadi perbuatan zina antara dua orang ini, maka kemudian keduanya ini dibawa kepada ulama mereka dari kaum Yahudi itu. Kemudian ulama mereka dari kaum Yahudi itu mendapatkan ketentuan hukum di dalam kitab At-Taurat itu bahwa keduanya harus dihukum rajam. Hukum rajam itu mereka dilempari batu tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil sampai mati. Itu hukuman rajam. Yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan, di mana keduanya berstatus sebagai orang yang sudah pernah menikah atau punya pasangan hidup. Ketika ulama ini menemukan ketentuan hukum rajam, mereka enggan untuk menerapkan hukum ini kepada pelaku zina tersebut. Karena kedua orang ini, baik yang laki-laki maupun yang perempuan itu dari keluarga menengah ke atas, dari keluarga bangsawan. Bukan dari rakyat jelata, bukan dari rakyat biasa. Nah, kemudian ulamanya orang Yahudi ini faraja'u fi amrihima ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam raja'a ayyakuna indahu rukhsatun fi tarkir rajmi. Ulamanya orang Yahudi ini kemudian karena tidak berani menerapkan hukum rajam, maka memberikan saran kepada kedua orang ini untuk konsultasi kepada Nabi, kepada Rasulullah terkait dengan hukuman zina yang telah keduanya lakukan tadi. Dengan harapan di dalam kitabnya Nabi Muhammad yaitu Al-Quran itu tidak ditemukan hukum rajam, tapi ada hukum yang lebih ringan daripada hukum rajam itu. Harapannya begitu. Fahakama alaihima birrajmi. Ternyata ketika dibawa kepada Rasulullah, Rasulullah pun juga menetapkan hukuman kepada kedua pelaku zina ini dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan ditemukan di dalam Al-Quran ini juga hukum rajam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau di dalam kitab usul fikih dijelaskan bahwa hukum rajam ini pernah diturunkan oleh Allah berupa ayat Al-Quran, dan kemudian ayat ini dihapuskan teksnya tetapi tidak dihapuskan hukumnya, dan itu dijelaskan di dalam hadis, dan hadis itu adalah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Maka karena di dalam Al-Quran ini juga ada ketentuan hukum rajam bagi pelaku zina yang sudah punya pasangan, maka kemudian Nabi menyampaikan kepada ulama dari kaum Yahudi ini bahwa di dalam Al-Quran pun
sama hukumannya yang harus diberlakukan kepada pelaku zina, yaitu hukum rajam. Faqala lahu an-Nu'man bin Aufa wa Uday ibnu Umar, wajarat alaina ya Muhammad laisa alaihima ar-rajmu. Ulama mereka, yaitu ada yang bernama Nu'man bin Aufa dan ada yang bernama Uday bin Umar, itu berusaha untuk negosiasi, kalau bahasa sekarang itu menawar, negosiasi Nabi Muhammad agar hukumannya tidak berupa hukuman rajam. Karena hukuman rajam itu hukuman mati, jadi dilempari batu sampai mati. Maka kemudian Rasulullah tetap menyampaikan bahwa dalam Al-Quran ini hukumannya adalah rajam. Bahkan kemudian Rasulullah menyampaikan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa bainakum at-Taurat fa inna fiha ar-rajma faman a'lamakum bit-Taurati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi pun juga memberitahukan kepada mereka bahwa hukum rajam ini tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran, tetapi hukum rajam itu juga ada di dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Mestinya ulama mereka tahu. Ya, dikira Nabi Muhammad tidak tahu kalau di kitab mereka Taurat itu ada hukum rajam. Tapi Nabi Muhammad tentu juga tahu bahwa di dalam kitab mereka At-Taurat itu juga ada hukum rajam. Maka ketika mereka diberitahukan hukum rajam dan kemudian mereka berusaha untuk menawar hukuman yang lebih ringan, maka Nabi mengingatkan agar mereka mengamalkan hukum yang ada di dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Yang di dalam hukum Al-Quran pun ternyata sama, bahwa hukuman bagi pelaku zina yang sudah memiliki pasangan, istilahnya dalam fikih itu adalah zina muhson. Jadi zina yang dilakukan oleh pasangan yang masing-masing sudah mempunyai suami atau istri. Itu adalah hukuman rajam. Maka kemudian mereka, meskipun sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa di dalam Taurat juga disebutkan hukum rajam, di dalam Al-Quran juga disebutkan hukumannya juga hukum rajam, ya. Maka kemudian Rasulullah tetap menggunakan hukum Al-Quran ini untuk menghukum mereka. Jadi kedua orang yang berzina itu dari kaum Yahudi. Maka fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil yahudiyaini farujima. Kalau ulamanya kaum Yahudi tidak berani melaksanakan hukum rajam karena yang berzina ini adalah dari keluarga bangsawan, maka Rasulullah ketika menetapkan hukum kepada keduanya ini berdasarkan Al-Quran juga hukumannya hukuman rajam, maka Rasulullah melaksanakan, memerintahkan kepada para sahabat untuk menghukum kedua orang ini dengan hukuman rajam. Karena dalam Al-Qur'annya begitu. Maka ketika mereka orang-orang Yahudi ini mengetahui Nabi pun juga menetapkan hukuman rajam, bahkan memerintahkan kepada para sahabat itu untuk menghukum keduanya dengan hukuman rajam, faghadibatil yahudu lidzalika ghadban syadidan. Maka orang-orang Yahudi marah
dengan apa yang telah dilaksanakan atau yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad berupa hukuman rajam kepada kaum mereka dari kalangan orang-orang Yahudi. Maka disinilah kemudian fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Maka disinilah yang kemudian Allah menurunkan ayat 23 surat Ali Imran ini. Jadi yang menjelaskan bahwa kaum Yahudi ini tidak seluruhnya menggunakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab mereka. Jadi hanya hukum-hukum yang cocok dengan keinginan atau hawa nafsu mereka yang diterapkan, tetapi yang tidak cocok dengan keinginan hawa nafsu mereka, mereka tinggalkan. Meskipun hukum itu telah ditetapkan di dalam kitab mereka. Maka ini mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi umat Islam, kita sudah diberikan kitab oleh Allah sebagai pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Maka jika Al-Quran sudah menetapkan hukum, tidak ada pilihan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman kecuali melaksanakan hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran tersebut, suka atau tidak suka. Jadi jangan meniru sikap orang-orang Yahudi atau umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika mengamalkan ajaran-ajaran di dalam kitab suci mereka itu, hanya dipilih hukum-hukum yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap mereka itu didasarkan pada sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 24, ayat berikutnya. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Sikap mereka yang demikian itu, yang tidak menerapkan hukum yang telah ditetapkan Allah di dalam kitab suci mereka, dikarenakan bi annahum qalu, mereka berkata lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Api neraka tidak akan menyentuh kami, kata mereka orang-orang Yahudi itu. Meskipun kami berlumuran dosa, meskipun kami melanggar ketentuan hukum di dalam kitab kami, kami tidak akan disiksa di neraka illa ayyamam ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari yang dapat dihitung saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini dijelaskan oleh para ulama mengenai sikap orang-orang Yahudi yang meremehkan hukum Allah dengan tidak menerapkan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan mereka kemudian meyakini bahwa dengan tidak menerapkan hukum Allah itu resikonya tidak berat. Kalaupun mereka dimasukkan ke dalam neraka, kata orang-orang Yahudi, neraka itu tidak akan menyiksa kami kecuali hanya beberapa hari saja. Bapak Ibu, optimis itu boleh, tapi kalau optimisnya ini di luar batas, itu bukan optimis namanya. Orang-orang Yahudi itu saking optimisnya, merasa dirinya ini adalah keturunan yang paling baik dibanding dengan kaum yang lainnya. Bahkan mereka mengaku dalam ayat yang lain itu, nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi itu sampai mengaku diri mereka itu adalah anak-anaknya Allah dan kekasih Allah. Jadi saking pedenya orang-orang Yahudi itu, sampai mereka mengaku bahwa diri mereka itu adalah anak-anaknya Allah. Aku iki anake Gusti Allah,
Aku iki kekasih Gusti Allah. Maka kalaupun saya nanti melanggar hukum-hukum Allah, maka Allah tidak akan menyiksa kami di neraka kecuali hanya sebentar saja, kecuali hanya beberapa hari saja. Dan setelah itu kami pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap yang seperti ini bahaya Bapak Ibu. Termasuk kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai umat Islam, ini tentu harus mengambil pelajaran dari ayat ini untuk tidak meniru sikap orang-orang Yahudi yang berlebihan. Betul, kita ini orang yang beriman, dan orang yang beriman itu pasti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan berarti kemudian kita hanya dengan bermodal iman saja kita kemudian optimis bahwa kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman kita ini harus dibuktikan dengan amal soleh. Karena itu iman tidak pernah dipisahkan di dalam Al-Quran dengan amal soleh. Jadi tidak cukup hanya dengan iman, mengaku dirinya sudah beriman dan kemudian dengan PD-nya bahwa dengan iman yang ada itu dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku iki wis dadi wong iman, aku ngelakoni perintah Gusti Allah utawa ora ngelakoni perintah Gusti Allah, sing penting aku wis dadi wong iman, aku bakal dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku jenenge kepedian. Betul, orang yang beriman itu nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tetapi iman saja itu tidak cukup, harus dibarengi dengan amal soleh. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran banyak disebutkan kata iman itu beriringan dengan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Ketika Allah menyebutkan manusia ini adalah orang-orang yang rugi, dan kemudian Allah menyebutkan kecuali ada orang-orang yang tidak rugi, yaitu orang-orang yang beriman, ini dilanjutkan dan beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ada sambungannya lagi, tidak cukup dengan iman, tapi ada wa amilus solihat, beramal soleh. Maka kita yang sudah beriman ini bersyukur, dan tanda syukur kita karena kita telah diberikan nikmat iman oleh Allah ini dengan memperbanyak amal soleh, amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikap-sikap seperti ini juga tidak hanya kita temukan dari orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran ini saja, tetapi sikap-sikap ini juga banyak kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari di antara saudara-saudara kita yang mengaku telah beriman tetapi belum beramal soleh. Jadi orang Islam tapi tidak beramal soleh, hanya Islam KTP lah kalau kita sering menyebutnya, Islam KTP. Ketika kita ingatkan untuk beramal soleh, misalnya sholat, dengan entengnya mereka mengatakan ya, bahwa yang tidak sholat ini saya, dan kalau nanti disiksa oleh Allah, saya yang akan menanggungnya, saya yang akan merasakannya. Kadang-kadang kita dengarkan jawaban-jawaban seperti itu. Itu adalah bentuk meremehkan hukum Allah. Sebagaimana sikap orang Yahudi dalam ayat ini.
Dan itu kita diperingatkan oleh Allah agar tidak meremehkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan semua ajaran-ajaran Allah dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.